Hai guys, selamat datang di mata kuliah Sistem Enterprise. Kali ini kita akan membahas tentang Supply Chain Management. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep Supply Chain Management serta hal-hal apa yang menjadi dorongan untuk mengelola rantai pasok. Lalu, mahasiswa mampu menjabarkan kompleksitas dan pentingnya integrasi rantai pasok, mampu menjelaskan tentang komponen, proses, dan aliran rantai pasok, dan mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tingkat integrasi rantai pasok, dan pada akhirnya mahasiswa mampu menjabarkan dampak ERP pada manajemen rantai pasok. Oke, marilah kita trace back perkuliahan kita sejauh ini. Sampai dengan minggu ini, kita sudah membahas tentang integrasi berbagai fungsi di dalam organisasi dengan menggunakan Enterprise Resource Planning. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan menerapkan ERP sudah cukup bagi perusahaan untuk bersaing di dunia bisnis dewasa ini? Lalu, apa hubungan antara ERP, SCM, dan CRM? Saya tahu kalian rata-rata akan menjawab akronim dengan 3 huruf. Oke, itu akan kita pelajari bersama di dalam sesi ini. Untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah cukup sebuah organisasi mengandalkan ERP aja untuk bersaing di kompetisi saat ini? Coba kalian pikirkan, adakah sebuah barang atau layanan yang bisa dilakukan oleh atau disediakan oleh satu perusahaan secara berdiri sendiri? Saya yakin tidak ada. Sebuah produk atau layanan pasti membutuhkan banyak elemen atau organisasi sampai dengan barang atau layanan tersebut mencapai tangan pelanggan. Jika Anda adalah seorang produsen atau penghasil produk, atau bahkan seorang penyedia jasa layanan, paling tidak Anda akan membutuhkan barang atau material dari supplier, dan tentunya barang atau layanan yang kalian hasilkan itu pasti akan harus kalian jual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Itu berarti tidak ada sebuah perusahaan yang secara sendiri atau individu bisa menghasilkan semua hal dari awal sampai akhir untuk memuaskan pelanggannya. Hal inilah yang membawa kita kepada konsep Supply Chain Management atau dikenal dengan SCM. Supply Chain Management atau SCM sebenarnya merupakan sebuah konsep manajemen yang sudah sangat banyak mendapat perhatian sejak akhir tahun 80-an. Sebelum munculnya konsep SCM, perusahaan memang hanya memfokuskan kepada internal perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan kinerjanya dan berhasil di dalam persaingan dunia bisnis. Oke, jadi secara tradisional, kompetisi itu adalah antar perusahaan. Tapi, lama-kelamaan perusahaan kemudian sadar, sebaik apapun kinerja mereka, sangat tergantung juga dengan bahan baku. Jadi, mempunyai produk yang sangat bagus, itu juga sangat tergantung dengan bahan baku yang disuplai oleh supplier. Sebaliknya, sebagus apapun barang atau material dari supplier, kemudian sebaik apapun Anda mengerjakan dan menghasilkan sebuah barang, jika barang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dari pelanggan, maka kita tidak akan bisa sukses dalam kompetisi. Jadi, apa yang melatar belakangi munculnya konsep rantai pasok adalah kesadaran dari sebuah perusahaan bahwa kinerja mereka di dalam sebuah rantai hanya sebaik dari elemen yang terlemah. Artinya, seluruh perusahaan di dalam rantai pasok harus bekerja secara sinergis untuk melayani kebutuhan pelanggan akhir. Oke, masih mengikuti sampai sejauh ini? Nah, tadi kita sudah berbicara tentang apa yang melatar belakangi munculnya konsep rantai pasok. Sekarang kita akan mencoba mendefinisikan apa itu rantai pasok. Sebuah supply chain atau rantai pasok itu adalah rantai atau jaringan perusahaan yang bekerja bersama untuk menghasilkan dan mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan akhir. Saya ulangi, jadi sebuah supply chain atau rantai pasok
adalah rantai atau jaringan perusahaan yang bekerja bersama untuk menghasilkan dan mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan akhir. Nah, rantai atau jaringan ini terentang mulai dari penambang di hulu sekali sampai ke pengecer, yaitu di tingkat toko. Ini disebut dengan hilir. Nah, bagaimana kita menentukan hulu dan hilir itu sangat tergantung pada perspektif yang kita ambil. Sehingga di dalam menganalisis rantai pasok, terlebih dahulu kita harus tentukan mana vokal company atau perusahaan vokal. Perusahaan vokal ini adalah perusahaan yang perspektifnya kita ambil di dalam melakukan analisis. Untuk memperjelas konsep rantai pasok, mari kita gunakan sebuah gambaran rantai pasok sederhana seperti pada slide ini. Nah, di sini menunjukkan sebuah rangkaian elemen mulai dari supplier, manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, dan end customer. Secara umum, supplier yang berada paling hulu itu disebut dengan upstream, sementara retailer yang paling dekat dengan pelanggan disebut dengan downstream atau hilir. Tapi anggaplah kita mengambil perspektif dari manufacturer atau produsen. Nah, di sini berarti manufacturer menjadi manufacturer menjadi vokal company. Ya, jadi di sini adalah vokal company-nya. Lalu, jika manufacturer adalah vokal company, maka siapakah upstream-nya? Betul, upstream-nya adalah supplier. Lalu, downstream-nya siapa? Downstream-nya ada banyak, distributor, wholesaler, retailer, baru end customer. Ini berarti manufacturer tidak kontak secara langsung kepada end customer. Baik, kita coba yang lain. Misalkan sekarang kita menggunakan perspektif dari distributor. Nah, distributor akan menjadi vokal company. Mana yang sekarang menjadi upstream-nya? Betul sekali, upstream-nya berubah menjadi manufacturer dan supplier. Downstream-nya adalah wholesaler, retailer, dan end customer. Sampai di sini, apakah kalian paham? Selanjutnya, mari kita lihat beberapa elemen yang menjadi downstream dari manufacturer, yaitu distributor, wholesaler, retailer. Apa beda dari masing-masing elemen ini? Apakah semua perusahaan atau semua jenis rantai pasok akan memiliki semua elemen? Jawabannya tidak pasti. Jadi tidak harus di dalam sebuah rantai pasok itu ada distributor, wholesaler, dan retailer, tergantung dari produknya masing-masing. Saya berikan sebuah contoh, yaitu perusahaan produsen personal komputer, yaitu Dell. Awalnya, Dell tersebut adalah manufacturer yang menjual melalui distributor dan wholesale, atau mungkin retailer. Tetapi, setiap memiliki elemen di dalam rantai pasok, maka butuh waktu yang lebih lama dan lebih banyak tangan sampai end customer menerima barangnya. Itu berarti setiap elemen akan mendapatkan profit margin dan pada akhirnya end customer menerima barang yang lebih mahal. Oleh karena itu, Dell kemudian mencoba untuk mempersingkat rantai pasoknya. Dia kemudian menghapus distributor, wholesaler, dan retailer. End customer bisa langsung mengorder melalui website Dell. Ini yang disebut dengan disintermediasi, di mana elemen rantai pasok tersebut ada yang dihilangkan. Nah, bagaimana kemudian sebuah rantai pasok itu menentukan perlu distributor, wholesale, atau retail? Distributor itu biasanya menyimpan barang tertentu dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, biasanya spesifik untuk sebuah barang jenis tertentu. Nah, kalau wholesale, dia sudah menyimpan lebih banyak jenis barang, tetapi untuk setiap jenis, volume yang dia simpan tidak banyak. Wholesale ini sering dikenal juga dengan pedagang besar atau rabat.
Nah, yang terakhir, retailer itu adalah yang paling dekat dengan pelanggan. Nah, berarti dia menyimpan berbagai macam barang yang akan dibutuhkan oleh pelanggan, tapi dalam jumlah yang kecil-kecil. Nah, kalau retail mungkin kita contohkan Alfamart atau Indomaret. Nah, begitu gambaran sebuah rantai pasok sederhana. Nah, di dalam sebuah rantai pasok sederhana ini terdapat 3 aliran. Aliran yang pertama adalah aliran fisik. Aliran fisik artinya aliran material, produk, dan pengembalian. Lalu ada aliran informasi. Nah, aliran informasi bisa berupa informasi tentang kapasitas, jadwal pengiriman, pesanan, dan data penjualan. Terakhir ada aliran pembayaran. Aliran pembayaran ini adalah uang atau tagihan, pricing atau harga, kemudian aliran juga terkait dengan term atau bentuk-bentuk kredit. Mari kita definisikan kembali ketiga aliran di dalam rantai pasok. Aliran yang pertama adalah aliran produk atau fisik. Aliran produk termasuk di dalamnya pergerakan barang dari pemasok ke pelanggan, serta setiap pengembalian pelanggan atau kebutuhan layanan. Sementara, aliran informasi melibatkan pengiriman pesanan dan memperbaharui status pengiriman. Yang terakhir, aliran keuangan terdiri dari persyaratan kredit atau term of credits, kemudian jadwal pembayaran, konsinyasi, dan pengaturan kepemilikan. Oke, kita berpindah sekarang dari cara melihat sebuah organisasi dalam bentuk elemen-elemen di dalam rantai pasok ke dalam konsep yang diperkenalkan oleh Michael Porter, yaitu value chain. Value chain atau disebut juga dengan rantai nilai. Rantai nilai bisnis ini terdiri dari serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambah nilai pada produk atau layanan yang ada dan untuk memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Nah, perusahaan perlu memahami rantai pasokan mereka dan membangun strategi sedemikian rupa sehingga strategi bersaing dan strategi rantai pasokannya selaras. Jadi, kita bisa lihat pada gambar ini bahwa kalau tadinya kita menggambarkan rantai pasok itu dalam bentuk elemen, produsen, retailer, supplier, sekarang yang digambarkan menurut value chain-nya Porter adalah prosesnya. Jadi, ada proses-proses atau aktivitas-aktivitas primer, yaitu yang langsung menambah nilai bagi pelanggan, antara lain disebut dengan inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, dan services. Kemudian ada juga aktivitas yang bersifat support, yaitu infrastruktur, human resource, technology development, dan procurement. Nah, bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas ini dijalankan di dalam sebuah rantai pasok? Itulah yang penting untuk dilihat, karena bisa jadi ada beberapa elemen yang mengerjakan aktivitas yang sama, ada pula yang aktivitas itu disebar ke berbagai lokasi. Namun, kita tidak akan membahas secara lebih detail tentang value chain pada perkuliahan ini. Tapi, worth to know bahwa cara menggambarkan sebuah rantai pasok tidak selalu pada level global, yaitu di tingkat elemennya, tapi juga bisa di level yang lebih detail, yaitu proses. Setelah berbicara tentang konsep supply chain atau rantai pasok, mari kita teruskan kepada supply chain management. Supply chain management adalah manajemen aliran antar dan di antara tahapan dari rantai pasok untuk memaksimalkan keuntungan seluruh rantai pasok. Jadi, kata kuncinya di sini adalah manajemen alirannya. Jadi, kita perlu tahu aliran rantai pasok, kemudian di antara tahapan dari rantai pasok, dan poin penting lainnya adalah memaksimalkan keuntungan seluruh rantai pasok. Nah, perusahaan perlu memahami rantai pasokan mereka, lalu membangun strategi sedemikian rupa sehingga strategi bersaing dan strategi rantai pasokannya selaras. Kalau kita berbicara tentang strategi, maka strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Gambar
di sini menunjukkan kinerja tersebut bisa diukur dari banyak key performance indicator. Antara lain, yang cukup umum adalah biaya, kemudian ada responsiveness. Responsiveness ini terkait ketanggapan dari sisi waktu, reliability terkait dengan kemampuan untuk handal dalam mencapai tujuan, kemudian agility. Agility adalah kemampuan untuk merespons perubahan yang ada di lingkungan dengan cepat dan tanggap. Setelah berbicara tentang definisi, baik rantai pasok maupun supply chain management, tahap berikutnya kita perlu memahami berbagai drivers atau pendorong di dalam sebuah rantai pasok. Ada 4 drivers di dalam rantai pasok. Yang pertama adalah fasilitas. Fasilitas adalah tempat di jaringan rantai pasok di mana produk itu diproduksi, disimpan, atau dikirim. Ada 2 jenis fasilitas utama, yaitu lokasi produksi atau pabrik dan situs penyimpanan atau disebut juga dengan gudang atau warehouse. Jadi, perusahaan harus memutuskan berapa banyak pemasok, fasilitas pabrik, pusat distribusi, dan gudang yang harus dimilikinya. Lalu, drivers yang kedua adalah informasi. Ini adalah bagian yang sangat penting bagi kalian yang belajar tentang sistem informasi. Jadi, informasi terdiri dari data dan analisis mengenai fasilitas, inventaris, transportasi, dan pelanggan di seluruh rantai pasokan. Coba kita lihat bersama. Jadi, di dalam gambar ini terlihat bahwa di dalam perusahaan sendiri ada berbagai elemen atau fungsi, yaitu perencanaan, produksi, distribusi, gudang, pemasaran, dan penjualan, keuangan, dan pengadaan. Semuanya itu harus bertukar informasi dan ini difasilitasi dengan ERP. Di luar dari perusahaan itu ada pemasok dan juga ada pelanggan. Mungkin juga ada beberapa elemen lain. Kita lihat sekarang. Jika seorang pemasok itu ingin memenuhi permintaan dari bagian pengadaan, maka dia perlu untuk memberitahukan tentang kapasitas dan waktu pengiriman. Sebaliknya, bagian pengadaan akan memberikan informasi berupa pesanan. Kalau kita klik, anggaplah kita bisa mengklik atau mendrill down dari pemasok, di dalam pemasok akan banyak terdapat fungsi-fungsi yang serupa dengan internal perusahaan kita. Lalu kita lihat dari sisi hilir. Bagian pemasaran dan penjualan internal kita akan berhubungan dengan bagian apa di sisi pelanggan? Betul, akan berhubungan dengan bagian pengadaan dari sisi pelanggan. Nah, informasi yang diberikan oleh bagian pemasaran kita kepada bagian pengadaan pelanggan adalah terkait ketersediaan produk, harga, promosi, diskon, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pelanggan melalui bagian pengadaannya akan memberikan informasi mengenai permintaan. Dengan banyaknya aliran informasi ini, maka sangat dibutuhkan sebuah tools atau alat untuk berbagi informasi sehingga seluruh informasi dapat diketahui oleh elemen-elemen yang membutuhkan. Disitulah nanti peran dari sistem dan teknologi informasi. Kita lanjutkan dengan drivers yang ketiga, yaitu inventory. Inventory atau persediaan berupa bahan baku, barang dalam proses atau work in process, dan produk jadi yang dimiliki oleh perusahaan. Kebijakan manajemen inventory yang sukses adalah mencapai keseimbangan yang tepat antara responsiveness dan efisiensi. Nah, kita akan berbicara lebih detail tentang inventory di dalam mata kuliah pilihan khusus, yaitu tentang supply chain management. Jadi di sini cukup diketahui bahwa inventory ini sangat penting dalam menjalankan sebuah rantai pasok. Kalau kita itu ingin responsif, maka kita mengusahakan agar setiap customer yang datang itu akan mendapatkan barangnya dengan baik. Nah, tetapi kalau kita menyimpan sangat banyak inventory, itu berarti kita menanamkan uang kita kepada investasi yang mungkin nanti tidak akan bisa kembali lagi. Karena barang kalau kita simpan, itu harganya semakin lama akan semakin turun. Oleh karena itu, manajemen inventory akan menyeimbangkan antara ketanggapan atau kecepatan melayani pelanggan
di satu sisi dengan efisiensi dari sisi biaya di sisi yang lain. Drivers yang terakhir adalah transportasi. Transportasi memindahkan produk di antara berbagai tahap dalam rantai pasokan. Terdapat berbagai jenis transportasi yang digunakan perusahaan untuk memengaruhi lokasi inventaris dan fasilitas dalam rantai pasokan. Transportasi ini menjadi hot topic karena semakin lama, biaya atau harga minyak yang semakin tinggi menyebabkan transportasi menjadi bagian yang sangat costly bagi perusahaan. Nah, di dunia bisnis saat ini, transportasi sudah banyak di-outsource kepada third-party logistics atau dengan munculnya berbagai perusahaan-perusahaan seperti Gojek dan lain sebagainya, banyak sekali mempengaruhi aliran rantai pasok dewasa ini. Setelah berbicara tentang drivers di dalam rantai pasok, maka kita akan beralih ke bagian yang cukup besar di dalam supply chain management, yaitu proses-proses di dalam SCM itu sendiri. Untuk membahas supply chain processes, ada baiknya kita menggunakan definisi yang memang menghubungkan dengan proses. Menurut Global Supply Chain Forum, supply chain management adalah integrasi dari key business processes atau proses bisnis kunci mulai dari end user sampai ke supplier awal yang menyediakan produk, layanan, dan informasi yang menambah nilai untuk pelanggan dan stakeholder lain. Ini adalah definisi dari Lambert dan kawan-kawan tahun 1998. Jadi menurut Lambert, supply chain tersebut adalah integrasi dari proses bisnis kunci. Lambert mengemukakan kerangka kerja supply chain management dan keputusan-keputusan kunci di dalam SCM. Dia membaginya ke dalam 3 elemen utama, yaitu supply chain business processes, supply chain management components, dan supply chain network structure. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kita harus berbicara tentang supply chain network structure dulu. Apa itu supply chain network structure? Supply chain network structure ini menentukan siapa anggota kunci dalam supply chain yang prosesnya harus dihubungkan. Nah, setelah kita mengetahui siapa anggota supply chain-nya, maka kita akan beralih kepada supply chain business process. Jadi, supply chain business process ini, proses-proses apa yang harus dihubungkan dengan setiap elemen kunci dalam supply chain. Dengan kata lain, supply chain business process adalah pembagian kerja antara supply chain network structure. Selanjutnya, supply chain management components. Supply chain management components ini adalah pada tingkat apa integrasi dan manajemen harus diterapkan untuk setiap hubungan proses. Jadi, anggaplah misalnya ada elemen A dan elemen B. Elemen A bertanggung jawab untuk menjalankan proses 1, sementara elemen B bertanggung jawab untuk proses 2. Nah, supply chain management components itu akan menentukan sejauh mana proses 1 dan 2 itu kemudian harus dikelola. Jadi, key business process integration atau integrasi proses bisnis kunci adalah esensi utama dalam supply chain management. Mari kita rangkum kembali. Untuk kerangka kerja SCM, kita perlu 3 komponen, yaitu supply chain network structure, tentukan dulu siapa elemen-elemen kunci yang ada dalam rantai pasok. 2, tentukan proses apa yang dilakukan oleh masing-masing elemen dan harus dihubungkan. Yang ketiga, supply chain management komponen itu akan menentukan sejauh mana elemen-elemen kunci yang melakukan proses-proses tersebut harus dihubungkan. Lambert kemudian menggambarkan pemain-pemain kunci atau elemen kunci dalam SCM dan prosesnya ke dalam sebuah grafik seperti ini. Jadi kita bisa melihat di bagian atas ini dia mendetilkan mulai dari supplier tingkat 2, tingkat 1, lalu manufacturer, customer, dan consumer atau end user.
Di dalam sebuah perusahaan atau manufaktur, di sini dia membagi lagi menjadi fungsi-fungsi purchasing atau pembelian, logistik, pemasaran dan penjualan, keuangan, research and development atau pengembangan, kemudian bagian produksi. Nah, semua elemen-elemen ini mulai dari tingkat 2, tingkat 1, manufacturer, customer sampai consumer, itu dihubungkan melalui serangkaian proses bisnis. Nah, proses-proses di dalam SCM itu sendiri menurut Lambert ada Customer Relationship Management, Customer Service Management, Demand Management, Order Fulfillment, Manufacturing Flow Management, Supplier Relationship Management, Product Development and Commercialization, dan Returns Management. Kita akan lihat masing-masing proses bisnis rantai pasok menurut Lambert. Yang pertama, dan ini mungkin akan menimbulkan permasalahan atau pertanyaan tersendiri. Menurut Lambert, proses bisnis rantai pasok yang pertama itu adalah Customer Relationship Management. Bagi kalian mungkin, loh, kenapa kok CRM masuk di dalam supply chain business process? Ya memang, berbagai ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, menurut Lambert, CRM dan Customer Service Management itu adalah bagian dari rantai pasok, karena definisi dia tentang rantai pasok itu luas, yaitu mulai dari awal sampai akhir ke end customer dan termasuk di dalamnya mengelola hubungan dengan pelanggan. Jadi CRM menurut Lambert itu memberikan struktur tentang bagaimana hubungan dengan pelanggan itu dikelola dan dibangun. Customer Service dia pisahkan lagi dari CRM. Customer Service Management adalah muka atau interface antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi, menyediakan struktur untuk menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggan dan memperhatikan atau melayani kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Lalu, demand management adalah proses yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pelanggan dengan kapabilitas di dalam rantai pasok. Order fulfillment adalah penyampaian produk dan layanan kepada pelanggan yang membutuhkan integrasi antar berbagai elemen di dalam manufacturing company, yaitu produksi itu sendiri, logistik, dan pemasaran. Selanjutnya ada proses manufacturing flow management. Nah, manufacturing flow management ini berkaitan dengan pembuatan dari produk dan menciptakan fleksibilitas manufaktur yang dibutuhkan untuk melayani segmen pasar tertentu. Supplier Relationship Management adalah proses yang menentukan bagaimana sebuah perusahaan berinteraksi dengan suppliernya. Jadi, SRM ini seperti mirror image dari CRM. Kalau CRM interfacing dengan pelanggan, SRM interfacing dengan supplier. Product Development and Commercialization ini adalah bagaimana mengembangkan sebuah produk dengan cepat dan menyampaikannya kepada masyarakat atau pasar dengan cara yang efisien yang bisa mendukung kesuksesan dari korporasi. Lalu yang terakhir adalah manajemen pengembalian atau returns management. Nah, ini adalah proses untuk mengembalikan produk atau part, bagian dari produk. Jika pada bagian sebelumnya kita menggunakan research dari Lambert dan kawan-kawan untuk mendefinisikan rantai pasok, maka saya akan memberikan alternatif lain tentang proses bisnis di dalam rantai pasok dengan menggunakan kerangka kerja SCORE atau Supply Chain Operations Reference. SCORE adalah kerangka kerja proses bisnis yang paling dikenal. Jadi kalau yang tadi kan riset, mungkin banyak orang agak berargumen dengan pendapatnya Lambert dan kawan-kawan. Tapi kalau SCORE ini memang sudah di-endorse oleh sebuah organisasi. Jadi SCORE awalnya itu dikembangkan oleh Supply Chain Council, sebuah konsorsium nirlaba yang didirikan pada tahun 96. Sejak tahun 2014, Supply Chain Council itu merger dengan APIX, sehingga SCORE menjadi produk dari APIX. SCORE terus-menerus diperbaharui secara reguler untuk beradaptasi dengan praktek bisnis rantai pasok, dan tahun ini SCORE sudah mencapai versi 12. Oleh karena itu, SCORE ini seperti best practice untuk manajemen rantai pasok atau proses bisnis rantai pasok.
Skor sendiri memiliki kelebihan karena dia juga bisa digunakan dalam peningkatan kinerja proses bisnis perusahaan. Seperti ditunjukkan dalam gambar ini, ada 4 elemen dasar di dalam skor, yaitu yang pertama adalah proses, yaitu yang ditujukan untuk bisnis proses improvement. Yang kedua adalah performance atau metrics. Yang ketiga adalah practices atau praktek-praktek penting. Yang terakhir adalah people atau skills. Untuk proses, skor itu sendiri memang diarahkan untuk bisnis proses improvement. Jadi di dalam skor kita akan mengcapture atau menangkap as is business activity atau aktivitas bisnis saat ini, kemudian merancang future to be state atau status to be yang diinginkan di masa yang akan datang. Lalu, skor juga menyediakan berbagai KPI atau performance metric yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan perbandingan kinerja atau performance benchmarking. Jadi, kita akan mengkuantifikasi kinerja relatif dari supply chain sejenis dan menentukan target internal. Anggaplah kita bergerak di bidang produksi semen. Nah, kalau kita menggunakan skor, maka KPI-KPI yang kita pakai untuk mengukur itu sudah sebanding dengan kompetitor-kompetitor kita yang lain. Jadi kita bisa tahu kalau saya skornya sekian atau kinerjanya misalnya order fulfillment cycle time-nya adalah 5 hari, sementara kompetitor kita bisa menyelesaikannya dalam 3 hari, itu berarti kita masih kalah dibandingkan dengan kompetitor. Itu kelebihan dari performance benchmarking yang disediakan oleh skor. Yang lain juga yang cukup penting adalah skor itu bisa mengidentifikasi praktek-praktek dan solusi software atau perangkat lunak yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Itu masuk di dalam practices. Lalu, yang terakhir, skor juga memahami bahwa untuk mencapai kinerja yang baik dibutuhkan skill dari sumber daya yang mumpuni. Oleh karena itu, dalam skor juga kita bisa menilai skill atau keahlian dan kebutuhan dari kinerja, serta menyesuaikan staff dan kebutuhan staff sehingga sesuai dengan kapabilitas yang diharapkan dari organisasi. Komponen-komponen skor itu sendiri, jadi skor ini adalah model referensi proses yang bertujuan untuk mendefinisikan arsitektur proses yang menyelaraskan fungsi bisnis kunci dan tujuannya. Arsitektur di sini mengacu bagaimana proses berinteraksi dengan dan bekerja, bagaimana proses-proses ini dikonfigurasi, dan kebutuhan keahlian dari staf yang menjalankan proses-proses tersebut. Jadi, seperti yang sudah ditunjukkan pada gambar sebelumnya, model referensi skor ada 4 bagian utama, yaitu performance, mencakup metrik-metrik standar untuk menggambarkan kinerja proses dan menentukan tujuan strategis. Processes mendeskripsikan standar dari proses manajemen dan hubungan antar proses. Practices, praktek manajemen yang menghasilkan kinerja proses yang signifikan. Dan yang terakhir, people, yaitu definisi standar keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan proses rantai pasok. Kita awali dengan performance. Jadi bagian performance atau kinerja dari skor berpusat pada pengukuran dan penilaian hasil dari pelaksanaan proses rantai pasok. Dia membaginya ke dalam beberapa atribut, yaitu reliability, responsiveness, agility, cost, dan assets. Apa definisi masing-masing? Reliability ini adalah kemampuan untuk secara konsisten menerima order dengan benar, yang menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan kualitas. Responsiveness adalah kecepatan penyediaan produk dan layanan yang konsisten kepada pelanggan. Agility adalah kemampuan untuk merespon perubahan di pasar. Jadi, agility ini lebih bagaimana sebuah perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan pengaruh eksternal. Cost adalah biaya terkait dengan pengelolaan dan pengoperasian rantai pasok, sementara aset adalah efektivitas dalam mengelola aset rantai pasok dan mendukung pemenuhan pesanan. Nah, dari setiap KPI yang tadi, maka skor juga mendetilkan matriks level 1 itu ke dalam skor juga mendetilkan
berbagai performance atribut itu ke dalam matriks level 1. Sebagai contoh, reliability, matriks strategis level 1-nya adalah perfect order fulfillment. Perhatikan bahwa skor itu mendefinisikannya ke dalam kode-kode, karena nanti akan ada sangat banyak matriks, jadi setiap matriks itu sudah diberikan kode. Oke, lanjut. Responsiveness, level 1 strategic matrix-nya adalah order fulfillment cycle time. Jadi kita bisa lihat bedanya ya. Kalau reliability itu adalah perfect order fulfillment, berapa order yang diterima dengan benar dan penuh. Sementara responsiveness itu lebih kepada waktu atau waktu siklus. Agility ini adalah konsep yang atau matriks yang cukup susah untuk diukur. Di dalamnya itu ada 3 level 1 matrix, yaitu upside supply chain adaptability, downside supply chain adaptability, dan overall value at risk. Nah, di dalam situasi kita saat ini, sebetulnya agility itu sangat-sangat penting karena sebuah rantai pasok itu beroperasi pada lingkungan yang sangat-sangat tidak stabil. Seperti sekarang yang kita rasakan dengan adanya COVID-19 ini, hampir seluruh rantai pasok akan terpengaruh. Nah, sekarang rantai pasok yang tidak agile, dia tidak akan bisa merespon dengan cepat perubahan yang terjadi karena global pandemic ini. Baik, lanjutannya adalah cost. Dalam cost itu ada total supply chain management cost dan cost of goods sold. Lalu ada asset management efficiency, ini diukur dari cash to cash cycle time, return to supply chain fixed asset, dan return on working capital. Jadi kita bisa melihat bahwa skor ini sangat detail dalam menilai kinerja. Nah, untuk bisa menghitung masing-masing KPI ini, maka perusahaan harus memiliki data dan informasi yang lengkap. Elemen selanjutnya dari skor adalah proses. Jadi skor model itu membagi proses menjadi 5 bagian besar, yaitu plan, ada di bagian atas sendiri, di sini. Lalu ada source, make, deliver, return, dan yang terbaru adalah enable. Lalu, skor juga menerapkan seperti halnya KPI tadi atau performance tadi yang dibagi secara berjenjang, di dalam proses skor juga membaginya secara berjenjang. Kita lihat di level 1 itu adalah major processes. Secara skema dia ada plan, source, make, deliver, return, dan enable. Jadi dia mendefinisikan scope, konten, dan target kinerja dari rantai pasok. Nah, untuk setiap level 1 ini, kita bisa membedakan atau mengklasifikannya ke dalam kategori proses. Anggaplah deliver. Deliver ini bisa kita detailkan lagi ke dalam level 2, yaitu menjadi kategori proses untuk make to stock, make to order, engineer to order, atau retail. Jadi, proses kategoris atau skor level 2 mendefinisikan strategi operasi serta kapabilitas proses atau penentuan kapabilitas proses. Selanjutnya, untuk setiap tahapan di dalam proses kategori, yaitu misalnya SD1 untuk make to stock, itu juga bisa didetilkan lagi ke dalam level 3, di mana terdapat elemen-elemen proses yang lebih detail. Jadi, di sini SD1 MTS ini bisa didetilkan menjadi langkah-langkah berupa proses inquiry and quotation, receive, enter, validate order, reserve inventory and delivery date, consolidate orders, build loads, route shipment. Nah, di level 3 itu mendefinisikan konfigurasi dari masing-masing proses individu. Kemampuan untuk mengeksekusi juga ditentukan di sini. Fokusnya adalah pada proses, input-output, skill, kinerja, best practice, dan capabilities. Nah, proses level 4 ini sebetulnya tidak didefinisikan secara generik oleh
score karena itu adalah improvement tools atau activities. Jadi untuk setiap aspek, anggaplah ini kita mau menggunakan route shipment. Nah, route shipment ini apa? Tools-tools improvement yang bisa dipakai. Misalnya, kita bisa menggunakan Kaizen. Oke, setelah memahami tentang proses dari SCORE, maka selanjutnya kita akan membahas tentang practices. Di dalam SCORE ada sangat banyak practices. Yang saya tampilkan di dalam slide ini, saya pilih memang praktek-praktek baru yang muncul dari SCORE 12. Coba kita lihat, masing-masing best practices itu diberi kode BP, kemudian ada nomor urutnya. Contoh BP 120 itu tentang 3D print or rapid prototyping. Lalu ada digital packaging on demand. Ada maintain supply chain risk register. Kembali, dalam situasi kondisi yang sangat tidak pasti sekarang ini, managing supply chain risk register itu sangat penting. Kemudian omni-channel, ini adalah channel penjualan yang banyak melibatkan offline, online, dan juga social media. Lalu ada additive manufacturing, yang semakin juga banyak dikenal adalah blockchain, demand-driven MRP, demand-driven sales and operations planning, ada digital supply chain, Internet of Things, integrated business planning, scenario planning, dan SCM object synchronization. Nah, ini praktek-prakteknya hanya saya sebutkan saja. Jika ingin tahu lebih jauh, maka saya sarankan untuk mengacu kepada SCORE 12 secara langsung. Intinya adalah SCORE sudah memberikan gambaran bahwa untuk mencapai peningkatan kinerja, praktek-praktek yang best practice yang sudah diterapkan atau sudah ada itu adalah seperti ini. Bagian akhir dari SCORE adalah people. Jadi, bagian manusia dari SCORE ini mulai dikenalkan pada SCORE 10 dan menyediakan standar untuk menggambarkan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas dan mengelola proses-proses. Secara umum, keahlian ini spesifik untuk rantai pasok. Beberapa keahlian yang diidentifikasi mungkin dapat diterapkan di luar domain proses rantai pasok. Nah, keahlian dijabarkan sebagai sebuah definisi standar dan asosiasi dengan aspek manusia lainnya, contohnya pengalaman, pelatihan, dan tingkat kompetensi, serta tingkat kompetensi ini tidak dimasukkan dalam deskripsi framework. Oke, kita sudah sampai pada akhir dari bagian 1 ini. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari bersama. Pertama, kita sudah bicara tentang definisi rantai pasok, lalu kita juga sudah bicara tentang aliran dan drivers dalam rantai pasok, dan di akhir kita juga sudah membahas tentang proses bisnis rantai pasok, baik menurut Lambert dan kawan-kawan tahun 98 maupun menurut SCORE. Nah, untuk latihan, cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rantai pasok dan manajemen rantai pasok. Apa hal yang menyebabkan konsep rantai pasok menjadi penting? Jelaskan aliran-aliran dalam rantai pasok. Jelaskan driver dalam manajemen rantai pasok. Serta jelaskan perbedaan antara proses-proses SCM menurut Lambert dan kawan-kawan tahun 98 dengan SCORE. Saya akan mengakhiri sesi ini dengan memberikan kalian sebuah tantangan. Dalam kondisi global pandemik COVID-19 dewasa ini, carilah sebuah contoh permasalahan rantai pasok yang terjadi. Kalian bisa mencarinya dari kenyataan yang Anda hadapi sehari-hari atau berita di internet, tapi jangan lupa menyebutkan sumbernya. Kemudian, gambarkan permasalahan dari kasus tersebut secara umum, lalu jabarkan isu-isu pada kasus tersebut yang terkait dengan rantai pasok. Demikian untuk perkuliahan kali ini, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.